Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, tertulis dalam Mazmur 27 ayat 1 hingga ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang tanpa terkecuali ingin merasakan suasana aman, nyaman, damai, dan tentram. Tetapi ada sebagian orang, bagaimana supaya dia hidup nyaman, aman, tetapi dengan cara yang kurang baik. Ada orang supaya hidup dengan aman, jauh dari musuh, karena dia mampu dalam hal segi ekonomi, dia menyewa pengawal atau bodyguard. Ada juga orang yang supaya merasa hidup nyaman, dia pergi ke dukun atau mencari jimat-jimat perlindungan dan berharap kiranya jimat ini yang dia pegang ini dapat melindunginya dari berbagai macam hal-hal yang tidak dikehendaki. Beberapa tahun lalu saya pernah melihat di sebuah pusat keramaian atau pasar sekelompok orang yang mempertontonkan kebolehannya, yang mempertontonkan kekuatannya, seolah-olah ketika dia terkena benda-benda tajam, apakah itu pisau, apakah itu celurit, apakah itu pedang, dan lain sebagainya, dia bisa tetap selamat, dia bisa tetap bertahan, bahkan dia bisa seolah-olah benda-benda tajam ini tidak menyakiti dirinya. Bahkan mereka tertawa, seolah-olah hal itu tidak menyakitkan. Tapi pada akhirnya, mereka memperjualkan benda-benda atau barang-barang yang notabene mereka menganggap itu memiliki kekuatan magis, kekuatan mistis yang bisa melindungi, memberikan rasa aman kepada orang yang memegangnya. Dan uniknya, ternyata banyak orang yang membeli. Banyak orang yang menginginkan benda-benda ini. Mungkin dengan pikiran, kalau suatu situasi yang tidak baik dalam kehidupannya, dia berharap tentu benda yang memiliki kekuatan magis atau mistis ini bisa melindungi dirinya. Tidak hanya itu Bapak Ibu yang terkasih, ada juga orang yang merasa aman, nyaman, tenang apabila memiliki uang yang banyak.
Ada juga orang yang merasa tenang, nyaman, tentram jika dia memiliki jabatan yang baik, dan lain sebagainya. Tetapi ini sifatnya hanya sementara. Dan ini juga sifatnya semu. Kita tidak bisa seutuhnya menyerahkan kehidupan kita dalam hal-hal yang saya sebutkan ini. Mari kita belajar melalui firman Tuhan pada saat ini. Bagaimana si Daud memberikan hidupnya, apapun itu, hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan ketika kita membaca Bapak Ibu yang terkasih dalam Alkitab kita, banyak kisah-kisah yang membuktikan bahwa Tuhan adalah satu-satunya tempat perlindungan yang tepat bagi umatnya. Sebagai salah satu contoh atau beberapa contoh, yang pertama adalah Musa. Musa pada waktu itu memimpin kira-kira 1 juta manusia keluar dari tanah Mesir. Ketika keluar, ternyata mereka diikuti oleh pasukan dari Firaun yang siap untuk menangkap mereka. Sementara di hadapan mereka, mereka diperhadapkan dengan laut. Di depan laut, di belakang adalah prajurit. Dari sisi logika pemikiran manusia, tidak ada jalan keluar. Kematian akan menghampiri. Dan Musa bisa saja menjadi sasaran caci maki orang Israel. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan berfirman kepada Musa, "Angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya." Lalu dengan kuasa Tuhan, laut terbelah menjadi 2 dan mereka bisa menyeberang di atas laut yang kering. Kemudian kita bisa melihat juga bagaimana si Daniel. Daniel, dia dimasukkan ke dalam kandang singa. Tetapi apa yang terjadi? Singa di dalam kandang tersebut menjadi jinak dan tidak menyakiti si Daniel. Begitu juga halnya dengan si Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka dimasukkan ke dalam api yang menyala. Tetapi mereka tidak terbakar. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, siapakah yang disembah oleh si Musa? Tentu Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Siapakah yang disembah atau diimani si Daniel? Siapakah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, Abednego? Jawabannya adalah Allah yang sama yang disembah oleh mereka. Walaupun berbeda zaman dan keadaan, Tuhan akan senantiasa ada, karena Dia adalah Alfa dan Omega. Perlindungan dan kebaikannya juga tetap sama. Begitu juga dengan kuasanya. Dan Tuhan yang mereka imani dan sembah pada waktu itu, Tuhan yang sama jugalah yang kita imani dan sembah pada saat ini. Tetapi yang perlu kita ketahui Bapak Ibu yang terkasih, ini perlu kita garis bawahi. Orang yang berada dalam lindungan Tuhan bukan berarti tidak tersentuh masalah. Seperti si Musa, dia dikejar-kejar oleh pasukan dari Mesir. Seperti si Daniel, dia dimasukkan ke kandang singa. Si Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia dimasukkan ke dalam liang api. Tetapi kita melihat di tengah-tengah masalah itu, kuasa Tuhan menjadi nyata dan penyertaan Tuhan mereka rasakan dalam kehidupannya. Inilah yang mau kita lihat Bapak Ibu yang terkasih melalui firman Tuhan pada saat ini. Di mana firman Tuhan merupakan satu nyanyian yang dinyanyikan oleh Daud mengingat bagaimana kuasa penyertaan Tuhan yang melepaskan, menyertai, menguatkan dia dalam menghadapi berbagai musuh yang datang dalam kehidupannya. Si Daud juga mengalami hal yang sama, memiliki permasalahan, ada ancaman, ada gangguan, sama seperti manusia lainnya. Daud pun juga memiliki musuh-musuh dan lawan-lawan yang membahayakan nyawanya pada masa itu. Tetapi kita lihat Bapak Ibu yang terkasih, masalah, tantangan, musuh juga bisa datang tidak hanya dalam kehidupan Daud, tetapi juga bisa datang dalam kehidupan orang yang
percaya. Bisa datang dari luar persekutuan kita. Dan bisa juga datang dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin pada saat ini kita merasa tidak ada musuh. Tetapi tanpa kita sadari, bisa saja ada orang yang tidak suka sama kita. Ada orang yang iri dan yang ingin menjatuhkan atau membuat kita malu. Kita bertemu dengan orang-orang yang menjabat tangan kita, menyapa kita dengan ramah dan sukacita, tetapi kita tidak tahu kalau dia memusuhi dan menjelek-jelekan kita. Kita bekerja baik-baik, tetapi ada orang yang membenci, ada orang yang iri. Situasi-situasi seperti ini pun bisa terjadi di tengah-tengah persekutuan dan kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah istilah yang mengatakan, satu musuh terlalu banyak, 1000 teman masih kurang. Karena memang, walaupun hanya satu orang yang membenci atau memusuhi kita atau menganggap kita sebagai musuhnya, ini bisa saja mengganggu pikiran kita, ini bisa saja mengganggu ketenangan kita, kenyamanan kita di tengah-tengah persekutuan kita masing-masing. Tapi pada saat ini Bapak Ibu yang terkasih, kita ingin belajar dari situasi yang dialami oleh Daud. Bagaimana dia menghadapi situasi itu, bagaimana dia merespon situasi keadaan yang dia alami di dalam kehidupannya. Kita melihat bagaimana dia hidup di dalam iman dan pengharapannya di dalam Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana si Daud mengungkapkan Tuhan itu sebagai terang, sebagai keselamatan, sebagai benteng hidup di dalam kehidupannya. Dan kita melihat di dalam ayat 4, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Kenapa dia menginginkan hal ini? Alasannya bisa kita lihat dalam ayat 5. Sebab ia melindungi pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku, ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Jadi inilah yang disampaikan oleh Daud di dalam situasi dan keadaan yang dia hadapi. Alasannya adalah ayat 5 dan hasilnya bisa kita lihat di ayat 6. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau memuji dan bermazmur bagi Tuhan. Inilah sukacita si Daud. Di tengah-tengah situasi yang dia hadapi, penderitaan, pergumulan yang dia hadapi, dia menyerahkan segala dalam tangan pengasihan Tuhan, karena dia percaya Tuhan melindungi, menyembunyikan, dan mengangkat dia. Dan kita melihat bagaimana akhir hidup si Daud. Dia bersorak-sorai, dia bersukacita, karena Tuhan menyelamatkan dan melindungi kita. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin banyak pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita. Ini kan si Daud, berbeda dengan kehidupan saya, berbeda dengan pergumulan saya. Lihat, setiap orang memiliki pergumulannya masing-masing, tetapi Tuhan memiliki cara yang luar biasa untuk menyelamatkan dan melindungi kita. Jangan tanyakan bagaimana Tuhan akan melindungi kita. Jangan pertanyakan bagaimana Tuhan akan melepaskan kita. Tetapi percayalah, Dia senantiasa melindungi dan menyertai dan menguatkan kehidupan kita. Tuhan memiliki 1001 cara untuk menyelamatkan kita, mengangkat kita, melindungi kita, menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Ada sebuah ilustrasi, mungkin di antara kita sudah pernah mendengarkan hal ini. Satu-satunya orang yang selamat dari kecelakaan sebuah kapal yang terdampar di pulau yang kecil yang tidak berpenghuni. Pria ini segera berdoa supaya Tuhan menyelamatkannya. Dan setiap hari dia mengamati langit dan mengharapkan pertolongan. Tetapi tidak ada sesuatu yang datang. Dengan
letihnya, akhirnya dia berhasil membangun sebuah gubuk kecil dari kayu apung untuk melindungi dirinya dari cuaca dan untuk menyimpan beberapa barang yang masih dia punyai. Tetapi suatu hari, dia menghidupkan api unggun, kemudian dia mencari makan. Ketika dia kembali ke gubuknya, dia mendapati gubuk kecil itu terbakar dan asapnya mengepul ke langit. Dan yang paling parah, pria itu kehilangan semua miliknya. Dia sedih dan marah kepada Tuhan dan berseru, "Tuhan, teganya Engkau melakukan ini kepadaku." Dia menangis. Pagi-pagi keesokan harinya dia terbangun oleh sebuah kapal yang mendekati pulau itu. Kapal itu datang dan menyelamatkannya. Kemudian pria ini berkata, "Bagaimana kamu tahu bahwa aku di sini?" Tanya pria itu kepada penyelamatnya. "Kami melihat tanda asap yang berasal dari pulau ini," jawab mereka. Ternyata mudah sekali bagi kita untuk menyerah ketika keadaan menjadi buruk. Tetapi kita harus ingat, kita tidak boleh goyah. Karena Tuhan tetap bekerja di dalam hidup kita. Juga ketika kita dalam kesakitan dan kesusahan, ingatlah, ketika gubukmu terbakar, itu adalah tanda asap bagi kuasa Tuhan untuk bekerja. Ketika ada kejadian yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita, kita harus berkata pada diri kita, bahwa Tuhan pasti mempunyai jawaban untuk setiap kejadian tersebut. Inilah yang diimani oleh Daud pada waktu itu, Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana dia menghadapi masalah itu, bukan mengandalkan pikiran, bukan mengandalkan kekuatannya, tetapi dia menyerahkan kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah terangnya, bahwa Tuhan adalah benteng hidupnya, bahwa Tuhan adalah keselamatannya, dan kita melihat bagaimana kuasa Tuhan melindungi, menyertai, menguatkan, dan mengangkat hidup si Daud. Sehingga dia merasakan keselamatan yang dari Tuhan. Dan dia bersuka cita, bukan karena kuatnya dia diselamatkan, tetapi itu semua adalah berkat kasih karunia dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun yang menjadi penderitaanmu, apapun yang menjadi masalahmu pada saat ini, percayalah, hanya Dia satu-satunya keselamatan kita, benteng kita, perlindungan kita, yang betul-betul melindungi, menyelamatkan, dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati.